Sebentar. Oke, siap. Oke, fungsi dari simple present lanjutan dari minggu lalu adalah yaitu yang pertama menyatakan kebiasaan. Ini sudah Anda pahami sejak awal dari SD, maaf, dari SMP, yaitu menyatakan sebuah kebiasaan atau menyatakan sebuah habitual action. Anda harus menggunakan ini. Dia minum kopi setiap pagi. Ada sebuah peristiwa atau ada sebuah kegiatan yang terjadi secara berulang. Ini terjadi secara berulang, terjadi berulang. Ketika sebuah kebiasaan itu yang Anda mulai pada masa lampau dan sekarang masih Anda lakukan, Anda wajib menggunakan verb one, yaitu doings. Dan itu saya yakin, seyakin-yakinnya Anda sudah tahu. Nah, kita juga boleh dong menegatifkan kalimat ini. Ini bila dinegatifkan menjadi bagaimana? Jelas kita harus tahu ini adalah verb satu. Verb satu kalau dibawa ke kalimat negatif maka tentu nanti ada not-nya. Maka not itu adalah makhluk yang paling manja, paling cemen. Dia selalu mencari sandaran. Bersandar kemanakah not nanti? Bersandarnya ke kata bantu. Butuh kata bantu. Kata bantu untuk verb 1 ya sudah cukup dilihat ini saja. Oh, angka 1 berarti kata bantunya ada 2, yaitu kalau enggak do, ya does. Kan begitu. Berhubung ini pakai S, ya nanti Anda harus ambil ini. Berarti kalimat negatifnya adalah she doesn't, drink. Anda tidak boleh lagi menaruh huruf S di sini. S-nya sudah dibawa oleh das. Berarti S yang ada di sini Anda harus hilangkan. Masih banyak siswa-siswa yang lupa biasanya ya, S-nya ditaruh di sini. Padahal di sini sudah ada yang namanya das. Maka she does not drink apa itu? Coffee. Every morning. Kalimat ini menjadi seperti ini. Kalau dalam kalimat interrogatifnya ya mudah. Interrogatifnya tentu Anda sekarang tahu, tinggal memindahkan dasnya ini Anda pindahkan, maka menjadi das she drink. Hal-hal ini remeh, tetapi tetap saya sebagai seorang pengajar harus mengajarkan ini. Karena apa? Ini tenses yang sangat-sangat sering dipakai. Does she drink coffee? Terus di sini every morning. Jawabannya jelas ada 2, kalau enggak yes, ya no. Kalau yes tinggal ditulis, C-nya dipindahkan ke sini, does ditaruh di sini. Kalau no, she does not. Oke. Demikian juga untuk soal yang bawah, ini menyatakan sebuah kebiasaan yang nomor 2 ini. They go to school by bus. Mereka pergi ke sekolah menggunakan bus. Nah, berarti ini adalah Anda harus tahu, ini adalah verb 1. Verb 1 D-nya 1, kalau enggak do ya does untuk dibuat sebuah kalimat negatif. Ya jelas kita harus pakai do karena di dalam kata kerja ini yaitu verb satunya tanpa S. Semudah itu. Tetapi tetap kita harus fokus di sini bahwa simple present yaitu subjek plus verb 1 plus objek plus keterangan itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Yang menjadi wajib diingat adalah kalau menyatakan kebiasaan harus menggunakan verb 1. Ada S atau tidak ada S di kata kerja ini semuanya tergantung subjek. Oke, kita lanjutkan. Yang B, menyatakan fakta umum atau kebenaran universal. Maksudnya, yang dikatakan fakta umum
ya, atau kebenaran universal atau nama lainnya adalah general truth. General truth. Kebenaran umum. Kalau untuk menyatakan kebenaran umum harus selalu menggunakan verb 1. Apa yang dimaksud sebagai kebenaran umum atau general truth? Maksudnya adalah tidak ada yang bisa membantah, itu namanya kebenaran umum. Matahari terbit dari timur, ada yang berani membantah? Nggak ada. Maka hingga kiamat kita harus menggunakan ini. Harus menggunakan verb 1. Karena ini kapanpun matahari pasti terbit dari timur. Ketika terbit dari barat, bahasa Inggris sudah nggak penting. Oke, adik-adik, hati-hati ya. Jadi ini harus menggunakan verb 1. Kenapa? Mungkin dibalik. Kenapa ya kok ini menggunakan verb 1? Ya karena ini menyatakan kebenaran umum, menyatakan fakta umum. Semua fakta tidak bisa dibantah, berarti itu harus menggunakan verb 1. Anda akan selalu bilang our parent love us. Ada yang berani membantah. Orang tua kita mencintai kita. Jelas tidak ada yang berani menulis di sininya huruf D, di sininya huruf D. Orang tua kita dulu mencintai kita. Berarti sekarang enggak dong. Anda enggak boleh nulis pakai ini karena abadi cintanya orang tua itu. Orang tua saya sering marah, Pak. Ya, itu cinta, Nak. Justru kalau Anda tidak dimarahi, Anda berbuat salah, Anda tidak dimarahi, wah, jangan-jangan cintanya sudah enggak ada. Tapi kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Anda tidak dicintai itu tidak mungkin. Tetapi mencintai itu memiliki 1001 cara. Oke ya. Jadi orang tua Anda itu mencintai Anda menggunakan 1001 cara. Anda nggak boleh salah paham. Oke, next. Nah ini dia. Ini adalah yang kedua. Anda nggak boleh nulis ini pakai verb 2. Anda nggak boleh. Salah ini. Karena sudah dikunci sama ini, yang namanya Celsius itu pasti 100. Ya, kalau Fahrenheit, nah kan gitu tuh. Kalau Fahrenheit nanti ada angka sendiri, saya enggak hafal, Anda yang sekolah. Kalau di sini Fahrenheit, di sini ada angka yang beda. Satunya lagi remor, itu adalah juga beda angkanya. Oke, tetapi tetap kita harus menggunakan kata kerja verb 1. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Karena semua orang yang namanya kalau memasak air, dikatakan air itu sudah bisa dipakai, yaitu ketika ada di angka 100 derajat Celcius. Silakan Anda isi sendiri kalau nanti pakai Fahrenheit, silakan Anda sendiri kalau nanti pakai yang R, yaitu remor ini. Saya nggak tahu, saya lupa. Ya, sudah lama saya nggak belajar tentang hal-hal seperti ini. Tetapi yang harus kita tahu bahwa ini adalah fakta, ini kebenaran umum. Matahari terbit dari timur, atau benda kalau dilempar pasti jatuh, nggak ada yang bisa membantah. Berarti Anda harus menggunakan verb 1. Nah, itulah kenapa bacaan atau reading text saya hubungkan. Reading text, UTBK, SNBT itu menggunakan tenses ini. Kenapa? Karena reading text-nya SNBT itu banyak menggunakan karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah fakta atau kebenaran umum. Hasil penelitian para profesor itu nanti adalah kebenaran umum. Anda berbicara tentang ilmu kimia itu kebenaran umum. Oh iya adik-adik, di dalam SNBT nanti ada yang namanya bab fisika, tapi ditulis pakai bahasa Inggris dan dimunculkan di reading text.
Di dalam bahasa Indonesia kemarin, UTBK 2025, adik-adik sebagai informasi, bahwa ada dalam soal bahasa Indonesia, tapi babnya kimia. Anda harus mulai menyadari itu. Di dalam bahasa Inggris kemarin, yang keluar adalah nanogenerator. Anda harus tahu, artinya apa? Anda dituntut untuk banyak baca. Anda harus banyak baca, adik-adik. Ya, makanya Anda harus selalu ikro, bukan ikro belajar ikro itu loh ya. Harus selalu baca. Oke, lanjut. Kita lanjut adik-adik. Jadi ini yang fungsi yang kedua. Tadi untuk menyatakan kebiasaan, yang kedua untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum atau general truth. Dan ini banyak ada di alam. Berbicara tentang general truth itu alam, banyak sekali. Dan Anda nggak bisa membantah tentang alam itu. Oke, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan alam itu adalah simple present, adik-adik. Oke, itulah ya. Berikutnya, menyatakan perasaan atau pikiran atau keadaan tertentu. Oke, saya tulis di sini. Menggambarkan sesuatu yang tidak berupa tindakan. Jangan dianggap selalu berupa tindakan. Ada sesuatu yang tidak berupa tindakan fisik, tetapi lebih kepada perasaan, kondisi, atau kepemilikan. Ini buktinya, I love my family. Ketika Anda bilang, I love my family, adakah anggota tubuh Anda yang bergerak? Tidak ada. Ini adalah rasa. Rasa itu simple present. Simple present itu menggunakan verb 1. Ketika Anda bilang, saya benci dia, Anda nggak boleh nulisnya I am hating him. Nggak boleh. Jadi kini ada aturan main. Ketika kita berbicara tentang kata kerja yang mewakili perasaan, sebentar saya kasih warna. Ketika kita berbicara tentang kata kerja yang mewakili perasaan, Anda nggak bisa menulis pakai I am, maaf, Anda nggak boleh pakai present continuous. Coba saya gambarkan di sini. Nggak ada deh yang namanya I am loving you. Ini nggak boleh. Coba, Anda tahu nggak ini tensisnya apa? Ini tensisnya adalah present continuous. Oke. Present continuous itu digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada saat sekarang. Sedang terjadi pada masa sekarang. Berarti ketika ada seseorang bilang kepada Anda, I am loving you. Berarti dia cinta ke Anda hanya pada saat dia mengucapkan. Nah, 1 jam berikutnya, dia tidak mencintai Anda, boleh. Kan dia sudah bilang begini. Tetapi nggak ada kan standar hidup mencintai itu dibagi berdasarkan durasi waktu. Saya 1 jam ini mencintai kamu ya. Terus berikutnya, ketika kita dicintai atau mencintai itu kan pengennya abadi. Abadi itu verb 1. Terutama untuk adik-adikku yang cewek. Untuk yang cewek ya, jangan mau kalau ada orang bilang I am loving you. Jangan senyum-senyum. Dia hanya mencintai Anda hanya sekarang ini saja, detik ini saja. 1 jam berikutnya, nanti subuh, besok pagi, besok siang, apakah dia mencintai Anda? Belum tentu karena dia bilang begini. Coba sekarang, saya ini ngajar Anda. Sekarang saya ngajar Anda, I am teaching you. Saya sedang mengajar Anda. Ini boleh. Karena nanti pada jam 9, pada jam setengah 9, pada jam 11, saya sudah nggak ngajar Anda. Kan nggak mungkin saya ngajar terus sampai besok pagi.
memang saya sedang live TikTok, saya sedang jualan, kan enggak. Saya hanya ngajar pada durasi tertentu di waktu sekarang. Maka saya kembali ke penjelasan ini adik-adik, kalau perasaan jangan pakai ini salah, jangan. Jangan pakai present continuous. Kasihan dong yang Anda cintai, masa cinta hanya berbatas waktu. Demikian juga untuk adik-adikku yang cowok, jangan pakai yang ini dek ya. Jangan pakai yang I'm loving you. Pakailah yang I love you. I love you itu menyatakan sebuah fakta, keabadian. Kalau sudah Anda bilang ini ya sudah, dipegang sampai nanti kalau bisa. Kan begitu. Ketika Anda ucapkan kepada pasangan Anda sebagai suami atau sebagai istri. Oke, yang berikutnya, she knows the answer. Nah dia tahu jawabannya. Ini juga demikian menggambarkan sebuah kondisi. Ketika saya tanya, misalnya adik-adik, 9 kali 7, Anda tahu jawabannya. Apakah 1 jam berikutnya Anda tidak tahu? Kan nggak mungkin. Ini kalau besok pagi juga Anda akan tahu. Minggu depan Anda akan tahu. Ini kan mulai dari SD. Ini adalah sebuah kondisi. Dan ini adalah abadi. Nah, kalau lupa sih biasa. Tapi yang tidak boleh lupa itu kan cara menghitungnya. Oke, berarti kalau 9 kali 7 sebelum 7 adalah 6. 9 kurangi 6, 3. Kan seperti itu. Yang penting sampean tahu, Anda tahu. Yang namanya 9 kali 7 adalah 63. Itu yang disebut sebagai kondisi. Dan kondisi tahu jawabannya itu adalah abadi. Kecuali satu nanti sudah pikun loh ya. Itu beda kasus. Oke, dari kapanpun yang namanya 6 kali 6 adalah 36. Itu namanya she knows the answer, kategori seperti itu. Berarti hal ilmu yang sudah Anda miliki di dalam memori itu adalah harus Anda gambarkan pakai simple present. Misalnya I know her name. Saya tahu namanya. Nah, misalkan seperti ini, Anda harus menggunakan verb 1. Repot kalau Anda bilang I knew her name. Berarti Anda sudah tidak ingat namanya. Anda berarti lupa kesimpulannya. Berarti Anda harus bilang kalimat ini boleh ditulis I forget. Harus ditulis pakai verb 1. Her name. Dulu saya tahu namanya. Yang ini dulu saya tahu namanya. Berarti saya lupa namanya sekarang. Karena sekarang itu menggunakan verb 1. Itu ya. Oke. Yang berikutnya adik, untuk menyatakan instruksi atau perintah ya jelas semua yang namanya perintah itu namanya adalah kalimat imperatif. Imperatif itu digunakan di teks UTKA ada nggak? Ada. Jelas ini nanti ada di prosedur teks. Ya kan? Prosedur teks itu kan yang langkah-langkahnya itu loh. Langkah 1, silakan siapkan. Misalkan Anda mau bikinkan ayah Anda kopi. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Itu selalu nanti verb 1, verb 1, verb 1, verb 1. Yang namanya imperatif itu perintah. Yang namanya perintah itu pasti sekarang. Yang namanya sekarang itu adalah present. Nah, maka Anda harus menggunakan present tense, adik-adik. Ya, beda loh ya, jangan bilang sedang loh ya. Sekarang, maaf, sedang itu tidak selalu sekarang. Saya lompat ke logika lain ya, mohon izin. Dek, jangan sampai samakan. Nah, tambahan ilmunya. Saya mau mengajak Anda untuk melompat berpikirnya. Yang namanya sedang itu ada di 3 waktu adik-adik. Ada di 3 waktu yaitu masa lampau, berarti ada di masa past,
ada di masa present sekarang, ada di masa future. Misal, boleh dong kita bikin kalimat yang menyatakan sedang pada masa lampau. Saya kemarin datang ke rumahmu, tapi kamu nggak ada di rumah. Oh iya, maaf, saya sedang mengantar. Sedang mengantar ibu. Sedangnya kapan? Sedangnya di masa lampau. Gitu. Oh ya maaf, saya sedang mengantar ibu kemarin itu. Berarti Anda nanti harus menggunakan, sebentar, Anda harus menggunakan, ini ada di was atau were plus verb ing. Harus pakai yang ini karena sedang terjadinya di masa lampau. Tetapi ketika sekarang, sedangnya adalah sedang sekarang, itu rumusnya adalah is atau am atau are plus verb ing. Kayak sekarang ini, saya sedang mengajar Anda sekarang. Oke, berarti kita harus menggunakan yang to be ini. Tetapi juga ada yang namanya sedang itu di masa depan. Semisal, Pak Irul, saya besok mau minta diajari sebuah bab. Jam berapa, Dek? Saya bilang gitu, saya tanya begitu. Jam 8 malam, Pak. Malam Indonesia bagian Barat. Aduh, maaf, Dek. Besok, nah kan gitu. Saya akan sedang mengajar. Berarti saya nulisnya harus pakai ini ada di will be plus verb ing. Semuanya ada sedang. Ini namanya sedang, ini namanya sedang. Tapi sedangnya pada masa lampau, sedangnya pada masa sekarang, yang ini di sini sedangnya pada masa depan. Dan ternyata semuanya tergantung makhluk ini namanya. Ini makhluknya. Apa nama makhluk ini yang saya lingkari warna kuning itu adalah to be. Ini saya mohon maaf ini ya, saya melompat kepada tenses Anda. Saya ulang. Maaf kalau saya terlalu cepat, saya ulang. Adik-adik, yang namanya sekarang belum tentu sedang. Ya, belum tentu sedang. Yang namanya sekarang itu belum tentu sedang. Berarti Anda harus kembali lagi, imperatif itu menggunakan verb 1. Ini ada di dalam prosedur teks dan ini ada di TKA. Di TKA itu nanti berbagai macam cara pilihan gandanya macam-macam. Oke, saya tutup situ, saya pindah lagi ke sini. Saya pindah lagi ke sini, mohon izin. Saya pamit balik ke materi awal. Menyatakan instruksi atau perintah sederhana. Nah, ini dia, Nak. Ini adalah verb 1. Open the door, please. Tidak akan pernah ada sampai kiamat imperatif itu menggunakan verb 2. Lucu sekali. Kita mengusir seseorang. Oke. Sudah saking bencinya dengan seseorang kita usir. Padahal berangkatnya bareng ya. Berangkatnya bersama, pulangnya berantem. Itulah anak-anak muda. Oke. Nggak akan pernah ada yang namanya imperatif itu pakai when. Perginya kapan ini? Perginya kemarin dan nggak masuk akal. Yang namanya perintah itu pasti sekarang, pasti sekarang. Oke, makanya jangan tanya kalau ibu Anda, mama Anda, bunda Anda menyuruh Anda, "Nak, tolong sapu lantai itu." Terus Anda tanya, "Sekarang, Ma?" Pasti melotot mama Anda. Sekarang sudah tahu bahwa yang namanya perintah itu pasti sekarang langsung kerjakan, ya. Nyuci piring misalnya, "Nak, cuci piring itu, Nak, bantu ibu." Cuci piring itu. Anda jangan tanya, "Kapan, Ma?" Wah, ngajak berantem sampean. Ngajak berantem sama penguasa rumah. Oke, yuk, take your seat. Nah, ini juga sama, Nak. Ini adalah verb 1. Ini verb 1. Hal-hal seperti ini nanti ada di procedure text. Berarti ada fungsi kita belajar materi malam ini juga untuk memahami procedure text.
Berikutnya, untuk menyatakan jadwal atau rencana, meskipun dia adalah rencana di masa depan, tapi tetap harus menggunakan verb 1. Nah, kenapa ya Pak? Kok menggunakan verb 1? Karena yang namanya jadwal itu fakta. Coba Anda tanya kepada teman yang mungkin yang ikut ini, kelasnya Pak Irul itu hari apa ya? Pasti teman Anda yang namanya Fulan menjawabnya Minggu malam. Teman Anda yang namanya Susi jawabnya Minggu malam. Teman Anda yang namanya Rudi jawabnya Minggu malam. Padahal Anda tanyanya Jumat. Berarti kalau Minggu itu kan berarti di masa depan. Tapi tetap harus menggunakan verb 1. Nah ini dia, misal. Ini dia. Ini jadwal, nak. Oke, ini jadwal. Nah ini, kereta berangkat pukul 7 besok. Anda jangan nulis pakai will, leave. Bukan yang kasus seperti itu. Sorry. Will leave. Ini salah. Kenapa kok pakai verb 1? Ya karena ini sebuah fakta. Sudah tertata rapih. Siapapun yang jawab pasti dikasih info ini. Berarti itu fakta. Nggak boleh Anda tulis pakai will, verb 1. Saya ulang lagi. Simple present dapat digunakan untuk menyatakan jadwal yang sudah pasti. Nah ini dia, seperti jadwal keberangkatan transportasi, jam kerja, atau acara tertentu. Ketika Anda tanya jadwal ke teman satu sekolah, kita nanti besok masuknya jam berapa, pasti jawabannya sama. Nggak mungkin satu sekolah punya jadwal beda-beda. Berantakan nanti sekolah itu. Berarti fungsi simple present untuk menyatakan yang kelima ini, yaitu menyatakan jadwal. Yang berikutnya menyatakan komentar, ulasan, atau narasi singkat. Nah ini ini nanti lebih kepada UTBK. Karena komentar, ulasan itu kan berarti menyatakan sebuah artikel. Narasi singkat digunakan untuk ulasan buku. Nah, ini dia. Semisal Anda adalah seorang penulis tentang sebuah cerpen, short story, cerpen. Judulnya adalah Robohnya Surau Kami. Ya. Ini semisal Anda nulis lagi. Robohnya surau kami. Terus ada seseorang yang akan membuat sebuah ulasan tentang buku Anda. Beliau harus menulisnya pakai verb 1, terus pakai verb 1. Kenapa? Karena cerita yang ada di cerpen ini masih sama. Atau misal sebuah film diciptakan pada 1994. Film ini jalan ceritanya pada saat seseorang melihat pada 1994. Film diciptakan tahun ini, otomatis juga bisa dilihat oleh ini pada tahun ini oleh orang tua kita, oleh ortu kita. Pada tahun ini 2025 ternyata film ini masih ada. Jalan ceritanya sama nggak ketika si anak nonton? Tentu sama, nggak mungkin berubah dong. Maka sama berarti Anda nggak boleh merubah pakai verb 2. Di sini ulasannya harus menggunakan verb 1. Karena apa? Film yang ditonton oleh orang tua Anda dan film yang ditonton oleh Anda meskipun tahunnya berbeda, tapi kan ceritanya sama. Berarti menceritakan hal yang sama hanya beda waktu. Anda nggak boleh nulis pakai verb 2. Anda harus nulisnya pakai verb 1. Nah, misalkan gini. Di dalam film ini tokoh utama berantem, ya, bertempur melawan setan. Misal, saya nontonnya pada tanggal 28 Juli 2025. Terus Anda nontonnya sekarang, yaitu tanggal 10 Agustus 2025. Apakah main karakter, tokoh utamanya tetap berantem sama si setannya? Ya tetap berantem karena materinya sama, filmnya sama. Intinya begitu saya menjelaskannya ya. Ronaldo scores the winning goal
Pada saat final, misalnya final UCL, Piala Champion, Ronaldo itu menciptakan gol. Terus besok YouTube-nya Anda putar, Ronaldo menciptakan golnya sama enggak? Ya tetap sama. Untuk hal-hal seperti itu Anda harus menggunakan verb 1. Ini dia. Oke ya. Jadi simple present itu bukan hanya digunakan untuk yang sering kita dengar, yang sering kita baca, untuk menyatakan sebuah kebiasaan, untuk menyatakan sebuah fakta. Bukan hanya itu. Aslinya banyak fungsi dari simple present. Begitu, ini dia. Digunakan dalam conditional sentence tipe 0 dan tipe 1. Oke. Saya akan menjelaskan conditional sekilas. Conditional tipe 0, yaitu untuk menyatakan fakta. Maksudnya tipe 0 itu gimana? Rumusnya dulu, if plus subject plus verb 1 atau is ma plus objek. Di sini nanti harus subjek plus verb 1 plus objek. Contoh, jika bahasa Inggris? Jika if you you walk in the rain, you are wet. Ini verb 1 atau is ma ya, sorry. Adik-adik, is ma sama verb 1 itu sama ya. Tolong ini dipahami, adalah sama. Nah, Anda nggak boleh nulisnya adalah pakai rumus yang kedua, yaitu rumus yang conditional tipe 1, yaitu if plus subject plus verb 1 atau is ma plus objek, pasangannya subject plus will plus verb 1 plus objek. Saya ingin bilang begini, bedanya conditional tipe 0 dan tipe 1. Tipe 0 itu untuk menyatakan sebuah kepastian. Sehingga rumusnya di sini yang harus menjadi titik perhatian. Ini harus menggunakan verb 1. Tapi kalau ini tipe 1 ini untuk menyatakan kemungkinan. Oke. Bedanya di situ. Tetapi adik-adik semuanya ininya sama. Yang ada if-nya rumusnya sama. Rumusnya sama. Ini namanya conditional sentence. Tetapi ketika nanti Anda ingin menyatakan kepastian, Anda harus menggunakan conditional tipe 0, yaitu yang di sininya tidak ada will-nya. Tapi kalau nanti untuk menyatakan kemungkinan, Anda harus menggunakan yang ada will-nya. Saya ulangi lagi penjelasan saya. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat ya. Jika kamu jalan pas saat hujan, kamu basah atau kamu akan basah. Nggak boleh Anda bilang kamu akan basah. Sudah pasti basah. Lagi, jika besok Anda pergi sekolah, jewer anak kecil, anak SD, dia menangis atau dia akan menangis. Dia menangis. Anda nggak boleh bilang akan menangis. Itu nggak boleh. Karena apa? Udah pasti. Jika besok guru Anda mengajar dan Anda ramai, guru Anda marah atau akan marah? Guru Anda marah karena itu sebuah kepastian. Hukum sebab akibatnya berlaku di situ. Tetapi begini, jika if you study hard, you will pass. Kamu akan lulus. Belum tentu, kan begitu toh? Kalau Anda belajar dengan keras, kamu akan lulus. Betul, jawabannya harus begini. Tapi Anda apakah berani bilang, jika kamu belajar keras, kamu lulus? Ininya Anda hilangkan. Hei, Anda siapa kok berani menjamin? Yang belajar keras saja belum tentu lulus, apalagi yang tidak belajar.
Maka Anda, sekali lagi, saya kembali ke sini, Dek, digunakan untuk menyatakan conditional tipe 0, yang dimaksud adalah yang ini, Dek. Sebentar, saya kasih warna apa ya, biar beda ya. Adalah ini yang dimaksud. Anda harus menggunakan ini. Ini namanya tipe 0. Dan Anda harus menggunakan yang di sininya ini. Nah, yang di sini. Jadi, verb 1 itu penting sekali. Banyak jalan-jalan di bab lain. Saya akan ulang lagi di sini. Simple present digunakan untuk menyatakan conditional sentence, kalimat pengandaian yang menyatakan fakta. Nah, ini dia. Ini fakta. Atau kemungkinan di masa depan. Nah, ini dia kemungkinan. Maka Anda harus bilangnya pakai simple present. If you heat water to 1,000 degrees, it boils. Nah, ini dia. Jika kamu memasak air hingga 100 derajat Celcius, Anda harus bilangnya pakai verb 1, nak. Jangan pakai will. Lagi, jika kamu belajar keras, jika dia belajar keras, dia akan lulus. Anda harus pakai ini karena Anda nggak mungkin menjamin dia lulus. Ini harus pakai yang tipe 1. Ini namanya tipe 1 untuk menyatakan kemungkinan. Kalau ini namanya ada tipe 0. Ini tipe 0, ini tipe 1. Itu bedanya ada, Dik. Oke, kita latihan soal sedikit. Jelas di sini ada kata every Sunday. Kemarin saya sudah bilang, oh Susane. Keterangan waktu, nak. Keterangan waktu oh Susane, yaitu often, seldom, usually, sometimes, always, never, every, Anda harus menggunakannya pakai verb 1. Entah itu verb 1-nya ditambah S atau tidak, itu tergantung subjek. Berarti kalau di sini nanti verb 1-nya adalah she, he, it, subjeknya. Maaf, kalau yang pakai ini berarti subjeknya adalah they, we, I, you. Kan begitu. Nah, ini subjeknya siapa? Subjeknya they. Berarti kan kelompok subjek ini. Berarti Anda harus menjawabnya pakai B. Kan cuma begitu saja. Oke, next. Gara-gara ini ya, gara-gara ada kelompoknya oh Susane ini. Oke, next. Oh, sorry, ada soal ternyata di sini. Saya lewati aja dulu. Ini saya nggak jelaskan dulu. Maaf, nanti jadi jelek nanti. We bla 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 English at school. Kami belajar bahasa Inggris di sekolah. Fakta bukan? Ada sekolah mana yang nggak belajar bahasa Inggris? Ini fakta, nak. Meskipun tidak ada keterangan waktu. Hati-hati, meskipun tidak ada keterangan waktu. Tapi semua sekolah kan belajar bahasa Inggris. Ya, berarti ini sebuah fakta. Jadi ini soal nalar, nak. Ini soal nalar. Soal nalar itu contohnya adalah water, boil, Anda harus pakai S. Add, nah ini dia. Ini adalah soal nalar, Anda nggak boleh salah. Karena apa? Siapapun orang kalau memasak air pada suhu 100 derajat Celcius itu matang. Berarti ini adalah pakai verb 1. Demikian juga berarti ini jawabannya adalah yang A, ini verb 1. Anda nggak boleh pakai yang ini karena ini verb 1 tapi ada S-nya. Ini dipakai oleh subjek she, he, it. Oke, lanjut. Nah, lagi-lagi lupa saya. Seharusnya saya jelaskan di bawahnya. Oke, ini saya nggak jelaskan. Sorry. Ini, nak. Ini soal yang terakhir pilihan untuk ganda ini. Hati-hati. Soal ini banyak menipu orang. Perhatikan. Anda bayangkan. Do you think, apakah kamu berpendapat Pak sopirnya itu sedang mengebut? Bayangkan di sini ada 2 orang ngobrol. 2 orang ini naik bus di Aceh. Ini di Aceh. Ini busnya, saya nggak bisa gambar. Ini penumpangnya, ini penumpang, ini penumpang, ini penumpang, ini penumpang. Di sini Pak sopir menuju ke sana, menuju ke arah sana. Pak sopir ini jalannya ngebut. Terus 2 orang ini ngegibah tentang Pak sopir. Terus yang di belakang ini dengar. 2 orang ini ngobrolin Pak sopir. Apakah kamu tidak mikir bahwa sopirnya ngebut? Terus sebelahnya yang ini bilang,
Ya, saya takut. Dia titik-titik jiwa, ini jiwa atau kehidupan para penumpang. Hati-hati, jawabannya yang enggak masuk akal yang ini, karena ini verb 2. Sopirnya ngebutnya kan sekarang. Dari tulisan ini, kan sekarang ngebutnya. Logikanya, membahayakannya kapan? Kan gitu, kan nggak mungkin lampau. Membahayakannya nggak mungkin pada masa lampau. Demikian juga ini salah. Would, itu lampau. Jadi yang bertanding jawabannya adalah yang B atau yang D. Itu yang harus Anda pikirkan. Saya ulang lagi. Tidakkah kamu berpendapat sopir bisnya itu sedang mengebut? Ya, saya takut. Dia akan membahayakan atau dia membahayakan jiwa penumpang. Saya berharap satu kali saja siapapun Anda boleh bergantian. Saya berharap Anda menjawab. Jawabannya apa, nak? Satu kali ini saja saya minta Anda menjawab. Ayo, siapa yang tahu? B atau D? Oke, ini lemahnya kelas online itu ya, saling menunggu. Nggak apa-apa deh, tentornya saja yang menjawab. Jadi gini, saya ulangi lagi. Ini tadi ada dua penumpang ini ngegibah tentang Pak Sopir yang sedang mengebut, kejadiannya di Aceh. Terus juga ada suatu hari Anda naik bus, ini Anda, misalkan ini adalah Anda. Suatu hari Anda juga gitu, Anda naik bus, di sini penumpang, di sini penumpang, di sini Anda, di sini Pak Sopir, wah gitu aja. Ini Pak Sopir, ini rodanya, ini rodanya. Ini ada di Papua. Anda tadi menyaksikan sopir ngebut di Aceh, Anda sekarang menyaksikan ngebut di Papua. Yang namanya ngebut di Aceh itu bahaya atau tidak? Bahaya, Pak. Ngebut di Papua bahaya. Jadi yang namanya ngebut itu adalah fakta bahaya. Bayangkan Anda mengantar sang bunda ke pasar pagi-pagi hari Minggu. Anda ngebut, nah jangan ngebut nak, jangan. Terus Anda bilang, nggak bahaya kok Bu, akan bahaya atau bahaya? Itu sudah bahaya. Jangan berpendapat misal, naudzubillah, misal ketika Anda jatuh karena ngebut tadi, ngebut, itu bahayanya adalah saat Anda mengendarai itu, nak. Ini bahaya. Kalau pas misalkan jatuh, itu sudah hasil bahaya, bukan akan bahaya. Maka jawaban B salah, jawaban A salah, jawaban C salah. Ngebut dimanapun itu fakta, itu adalah bahaya. Soal-soal kayak gini, nah, ini soal nalar. Ini hati-hati, sering keluar di STAN, kalau Anda ikut ujian STAN. Ini soal STAN, hati-hati. Tidak ada keterangan waktunya, tapi kita disuruh menalar. Oke, sekarang yang terakhir passive voice. Saya 5 menit aja ini. Passive voice, adik-adik, penting sekali. Passive voice itu rumusnya adalah begini. Berangkatnya dari mana ilmu ini? Sebentar. Berangkatnya dari sini, nak. Kalau aktif, itu subjek plus verb 1 plus objek. Dalam present tense, itu rumus aktifnya adalah subjek verb 1. Dalam rumus pasifnya, nak, yaitu subjek plus is, am, a plus verb 3. Kenapa kok ini pakai is, am, a? Ya karena kalimat aktifnya menggunakan present tense. Kalau kalimat aktifnya menggunakan present tense, maka di sini harus menggunakan present tense juga, yaitu to be yang present tense. Ini adalah verb yang present tense. Berarti kalau kalimat aktifnya menggunakan verb 1, yaitu present tense, maka kalimat pasifnya harus menggunakan to be-nya to be is ma, yaitu to be yang present tense. Dan ini harus dirubah jadi verb 3. Saya ajak Anda membandingkan. Kalau kalimat past tense, tenses past tense,
yaitu kalimat aktifnya menggunakan subjek plus verb 2 plus objek. Pasifnya yaitu subjek plus di sini verb 3 plus by. Di sini nanti menggunakan to be apa? Ya tinggal dilihat ini apa. Oh, ini verb 2, ini past. Anda juga harus menggunakan to be yang pas juga, yaitu was atau were. Cuma begitu saja. Ya. Jadi bedanya nanti kapan kita memilih pakai to be ini, kapan kita memilih pakai to be ini, semuanya tergantung, saya ulang lagi, penting. Semuanya tergantung kalimat aktif ini menggunakan verb berapa. Nah, ini dia. Kalau kalimat aktifnya menggunakan verb 1, ya verb 1 Anda harus tahu. Verb 1 itu namanya present tense. Maka Anda harus menggunakan to be yang present tense. Kalau kalimat aktifnya menggunakan verb 2, Anda harus tahu verb 2 itu past tense. To be yang dipakai harus to be past tense, yaitu was atau were. Itulah kenapa kita menggunakan ini. Ya karena kita sedang belajar present tense. Kita lihat. Susi bla 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 the floor every day. Ini nah, every berarti Anda dikasih sebuah tanda berarti ini kebiasaan. Kebiasaan itu verb 1. Verb 1 itu jawabannya harus yang ini atau jawabannya ini yang ini. Ini salah, ini salah. Tergantung subjek. Oh, subjeknya adalah she, he, it. Berarti jawabannya harus ada yang S-nya ini. Ini kalimat aktifnya. Susi menyapu halaman setiap hari. Bagaimana kalau kita disuruh mempasifkan? Ya sudah, Anda lihat ini apa? Oh, ini verb 1. Maka jawabannya nanti verb 1 ini kalau diubah jadi pasif ya harus menggunakan is, am, are plus verb 3. Maka di sini nanti menjadi the floor is swept. Nah, ini dia. Ini verb 3-nya by Susi. Nah, seperti itu. Cuma sesederhana ini saja. Cuma perlu ilmu, Nak. Kenapa Pak kok di sini pakai is? Ya gara-gara ini menggunakan verb 1. Cuma begitu saja. Oke, next. Terakhir ini mungkin. Ah, ya benar, terakhir. Oke, Handy wash. Nah, ini dia. Ini verb 1. Handy mencuci sepatu itu sekali dalam seminggu. Hati-hati. Ini ada kata ini berarti sebuah kebiasaan yang diulang-ulang. Berarti di sini sampean harus menggunakan to be, is, am atau are. Harus ini yang dipakai. Nanti ditambah verb 3. Berarti ini salah, ini salah. Ini dek yang menguatkan bahwa Anda harus tahu bahwa ini wakil dari verb 1. Ini wakil dari verb 1 seandainya soal ini tidak ada. Seandainya soal ini tidak ada, kalimat ini tidak ada, kok Anda dikasih titik-titik saja, Anda harus tahu ini kebiasaan karena ada kata once a week. Kebiasaan itu verb 1, berarti to be yang harus dipanggil adalah is, am, are. Berarti jawaban ini salah. Maka Anda harus tahu ini ada S, berarti jamak. Maka jawabannya adalah yang C. Anda nggak boleh menjawab yang D meskipun itu benar secara tensis. Tapi ini jamak. Kalau jamak, Anda nggak boleh pakai is, Anda harus pakai yang C, yang are. Demikian adik-adik semuanya, mohon maaf bila ada kata-kata yang terlalu menyakitkan hati. Sorry ya kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, selesai. Terima kasih, semangat selalu.